Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan. Dan tak lupa pula marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti siang hari ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu manajemen konflik yaitu Ibu Masniar SPD MPD. Dan di sini saya selaku moderator atas nama Nirja Ramadhani dan beberapa rekan saya, yaitu yang pertama Tia, dan yang kedua Yulia Tahir, dan yang ketiga Feni Kumala. Dan untuk kepada pemateri, saya persilakan dengan hormat untuk memaparkan materinya. Baik, langsung saja saya akan membahas materi pengertian konflik, yang dimana saya berkolaborasi dengan saudari Tia yang juga akan membahas tentang pengertian konflik. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu konflik. Konflik adalah suatu perasaan yang ada di dalam suatu lembaga atau suatu masyarakat. Maksudnya adalah konflik itu bisa terjadi dikarenakan adanya perasaan antara orang lain dengan orang lain yang lainnya, yang dimana konflik ini pasti adanya suatu perbedaan argumen, perbedaan suatu pendapat, perbedaan suatu harapan. Nah, dengan adanya perasaan itu, maka terjadilah suatu konflik yang menyebabkan antara perpecahan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang konflik. Apa sih itu konflik? Konflik adalah suatu gejala sosial yang terjadi di antara kelompok. Nah, gejala sosial itu sendiri adalah masalah sosial itu adalah suatu masalah sosial yang terjadi di masyarakat, yang dimana karena adanya suatu perbedaan pendapat itulah yang mengakibatkan konflik itu terjadi antara masyarakat itu sendiri atau kelompok itu sendiri. Nah, dengan masalah sosial ini dapat diselesaikan dengan melakukan musyawarah, dengan melakukan komunikasi agar konflik ini tidak dibesar-besarkan lagi antara satu kelompok itu dengan kelompok yang lain, sehingga dapat memudahkan untuk saling bersatu kembali antara komunitas atau komunitas, antara masyarakat dengan masyarakat atau kelompok itu sendiri. Adapun juga konflik itu adalah sebuah fakta yang ada di dalam suatu masyarakat atau kelompok. Nah, fakta itu kita ketahui bahwa fakta itu sendiri adalah kenyataan yang ada di dalam suatu masyarakat atau dalam suatu sosial. Nah, fakta ini juga bisa menyebabkan konflik. Mengapa? Karena dengan kurangnya fakta-fakta yang didapatkan atau ada biasa terjadi sedikitnya fakta yang mereka dapatkan atau data yang mereka dapatkan, sehingga konflik itu terjadi, yang dimana belum terselesaikannya suatu peneliti atau apa yang diteliti itu, sehingga timbul sebuah konflik yang menyebabkan perpecahan antara mereka. Terus konflik juga itu konflik itu pasti dilatar belakangi oleh beberapa hal, sehingga mengapa terjadi konflik itu sendiri. Nah, konflik itu dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa oleh individu itu sendiri ke dalam interaksi sosial. Maksudnya adalah suatu individu itu membawa suatu perbedaan ciri-ciri sehingga terjadi konflik yang mengakibatkan perbedaan pendapat antara satu orang itu dengan yang lainnya, ya. Yang dimana ciri-ciri itu ada beberapa. Yang pertama itu ciri fisik, yang kedua kepandaian, yang ketiga pengetahuan, yang keempat keyakinan, dan
yang kelima itu adat istiadat. Nah, apa itu ciri fisik? Ciri fisik itu sendiri kita ketahui bahwa fisik itu tubuh kita sendiri, yang dimana ciri fisik yang dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan sebuah konflik juga. Dan yang kedua adalah kepandaian atau kecerdasan yang dimiliki seseorang, sehingga orang itu iri dengan kita dengan kecerdasan dimiliki, sehingga dengan perbedaan pendapat itulah mengakibatkan konflik antara orang yang satu, sehingga terjadi perpecahan. Nah, konflik kepandaian itu juga pada kepandaian berbicara. Nah, dengan kepandaian berbicara itu kita pasti akan melakukan bertentangan dengan orang itu tersebut. Nah, terus yang ketiga itu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah satu informasi atau pengalaman yang dimiliki seseorang. Pengetahuan itu apa yang ditahu itu seseorang, dia mengembangkannya, memberitahu kepada seseorang itu sendiri. Dan ada pun juga orang yang mudah menerima, dan ada pun juga orang yang tidak mudah menerima. Dan dengan orang yang tidak mudah menerima itu pasti akan terjadi konflik. Di situ ada pertentangan yang diakibatkan oleh pengetahuan itu sendiri. Terus yang keempat adalah keyakinan itu dimana kita tahu bahwa dia sudah yakin, dia merasa sudah cukup bahwa apa yang dia pendapatkan, apa yang dikeluarkan, atau apa yang dia miliki itu sudah cukup, sehingga dia tidak tahu bahwa apakah keyakinan itu sudah benar atau tidak. Nah, yang kelima itu adat istiadat. Adat istiadat itu adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat itu sendiri, atau kelompok itu sendiri, atau individu itu sendiri, yang dimana adat istiadat ini dia lakukan secara terus-menerus, sehingga mungkin ada perbedaan pendapat antara satu orang dengan yang lain, sehingga mengapa akan diubah, tetapi perbedaan itu mengakibatkan adanya sebuah konflik yang besar-besar. Contohnya konflik adat istiadat yang terus-menerus itu misalkan adanya program-program yang akan dilaksanakan itu yaitu dalam suatu organisasi itu, yaitu misalkan program memakai pakaian seragam, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, dan harus dilakukan juga untuk turun-temurun yang akan dilakukan, sehingga adanya perbedaan setiap tahun itu perbedaan itu yang mengakibatkan konflik itu sendiri. Mungkin hanya itu saja, dan saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Tia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia, NIM 1902-060028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konflik. Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin yang yaitu confligere, yang berarti saling memukul. Konflik adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Dan konflik adalah suatu tindakan yang berakibat menghalangi, menghambat, mengganggu pihak lain yang terjadi antara kelompok atau pribadi. Konflik merupakan gejala sosial yang terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Konflik adalah sebuah fakta yang berada di dalam kehidupan masyarakat organisasi. Menurut Skinner, konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu. Sedangkan menurut Morton Deutsch, dalam konflik interaksi sosial antara individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan. Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dimaksud dengan konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan pendapat yang terjadi dalam kehidupan. Baiklah, mungkin hanya itulah yang perlu saya jelaskan. Assalamualaikum.
Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu definisi resolusi konflik. Dalam bahasa Inggris, resolusi konflik yaitu conflict resolution yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Yang pertama, menurut Levin, resolusi konflik adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan menurut Weizmann mendefinisikan resolusi konflik adalah suatu pemecahan masalah secara bersama atau a solve problem together. Sementara menurut Fisher, ia menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Sementara itu, menurut Mendes, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan cara-cara yang lebih demokratis dan rekonstruktif untuk menyelesaikan konflik dan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri-sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis resolusi konflik. Menurut Ralph Dahrendorf ada 3 bentuk resolusi konflik. Yang pertama, konsiliasi, yakni pengendalian konflik dengan cara semua pihak yang terlibat berdiskusi guna mencapai kesepakatan tanpa ada pihak ketiga yang memaksa atau memonopoli pembicaraan. Yang kedua, mediasi, yakni upaya pengendalian konflik yang menggunakan pihak ketiga seperti ahli atau pakar, lembaga, tokoh sebagai mediator yang memberi nasihat atau saran tetapi bukan pemberi keputusan. Yang ketiga, arbitrasi, yakni resolusi konflik dengan kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri hebat kita, yaitu Saudari Tia, Saudari Juletahi, dan Saudari Feni Kumala, yang dimana membahas 3 materi. Yang pertama tentang konflik, yang kedua tentang pengertian resolusi konflik, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis konflik. Nah, kesimpulannya adalah konflik yaitu sesuatu yang terjadi di suatu masyarakat yang akan diselesaikan secara musyawarah atau diselesaikan secara bersama. Dan resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik. Dan adapun tujuan konflik itu sendiri adalah untuk mengetahui apakah konflik itu ada dan diselesaikan secara efektif. Mungkin hanya itu saja, dan terima kasih kepada pemateri-pemateri kita, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.